Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi untuk bersama-sama beribadah. Haleluya. Hari ini juga kita nanti akan makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu pokok bahasan, bangga dengan salib Kristus. Bangga, ya, bangga dengan salib Kristus. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya di dalam Galati pasal 6 ayatnya yang ke-14. Galati pasal 6 ayat yang ke-14. Tetapi, kata Paulus, aku sekali-kali tidak mau bermegah. Aku sekali-kali tidak mau bangga. Selain di dalam salibnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Paulus berkata, banyak yang dibanggakan dari dirinya. Tetapi dia berkata, sekali-kali aku tidak mau berbangga dengan yang lain kecuali di dalam salibnya Tuhan Yesus. Sebab oleh salib daripada Tuhan Yesus itu, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Salibkan, dipangkas, dipotong. Oleh salib itu, saudara, Paulus berkata bahwa dunia sudah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya. Nah, saudara, apa sih bangga itu? Aku tidak mau bermegah, aku tidak mau bangga kecuali dalam salibnya Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan dengan bangga? Bangga itu artinya berbesar hati. Ya, berbesar hati karena keunggulan, karena kesuksesan, karena keberhasilan dan lain sebagainya. Ya, aku bangga dengan prestasiku karena hari ini saya lulus ujian. Nah, bangga. Ya, biasanya kebanggaan itu hanya berputar-putar di dalam persoalan yang duniawi ini. Bangga dengan reputasinya, bangga dengan keberhasilannya, bangga karena menjadi juara dan lain sebagainya, bangga karena lulus dengan predikat yang terbaik. Nah, itu memang punya alasan untuk berbangga diri, bermegah diri, berpuas diri. Ya, tetapi sekali-kali kepuasan itu hanya berputar-putar dengan perkara yang jasmani, dengan perkara yang duniawi. Tetapi Paulus aneh. Dia bangga dengan satu hal yang bukan menjadikan menjadikan orang lain itu ikut bergembira. Tetapi justru kebanggaannya itu karena hal-hal yang justru disisihkan oleh orang. Ya, yang dianggap tidak penting. Apa kebanggaan Paulus? Kebanggaannya adalah salib. Salibnya Tuhan, ya. Bangga dengan salib. Yang benar aja, saudaraku, ya. Apa hanya yang dibanggakan salib itu? Ya. Tetapi di sini Paulus berkata, aku tidak mau bermegah sekali-kali dengan keberadaan yang lain kecuali dengan salibnya Tuhan Yesus. Apa hanya yang dibanggakan, saudaraku, ya? Sebab, haleluya, bagi orang Yahudi, salib itu adalah hal yang sangat dijauhi. Karena salib bagi orang Yahudi itu merupakan kutuk. Kutuk. Ya, kutuk ini adalah umpatan kata-kata yang keluar atau kemudian satu
kenyataan yang tidak menyenangkan. Orang yang dikutuk itu orang yang pada akhirnya tidak akan pernah mengalami sesuatu yang baik. Ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 21 dikatakan dalam ayat 22 dan 23, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, katanya, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di atas sebuah tiang, ya, pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya itu dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkannya pada hari itu juga. Saudara, orang menurut Taurat, menurut bangsa Israel, kalau ada orang dihukum mati, digantung di atas kayu, tidak boleh dibiarkan sampai esok hari. Hari itu juga harus dikubur. Kenapa? Sebab orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Hukuman gantung itu adalah hukuman yang terkutuk. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sudah dikatakan, hukuman di atas kayu itu adalah orang yang terkutuk, ya. Nah, dan bagi orang Yahudi pun, kutuk itu merupakan kebanggaan tersendiri, berbeda dengan Paulus. Karena apa? Kalau sampai dia berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus, itu karena dia punya alasan. Merupakan kebanggaannya, saudara. Karena dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, ya, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Itu kepada siapa? Kepada Pilatus. Tatkala Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, kemudian oleh Pilatus diserahkanlah kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi bilang, salibkan, salibkan, salibkan. Kenapa? Ya, jawab orang Yahudi itu kepada Pilatus ini, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu Yesus itu harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Sesuai dengan hukumnya, maka orang itu harus mati. Jadi tatkala kemudian terjadi Yesus itu disalibkan di atas kayu salib, itu merupakan kebanggaan sendiri bagi orang Yahudi, karena dia bisa mempertahankan Taurat itu. Ya, sebab itu Yesus harus disalibkan, dihukum mati, disalib. Ya, saudara, bangga dia kalau sampai benar-benar nyata Tuhan Yesus disalibkan. Haleluya. Nah, jadi salib itu merupakan satu kutukan, saudara, ya. Kutukan, satu laknatan, ya, yang mengakibatkan orang itu menderita, orang itu bisa melarat, orang itu bisa sakit dan sampai mati secara mengerikan. Ya. Tidak. Makanya hati-hati sebagai orang tua, jangan suka mengutuki anakmu. Bahaya itu. Dan anak itu tidak akan pernah memiliki kebahagiaan. Yang dimiliki adalah, saudaraku, satu penderitaan di dalam perjalanan hidupnya karena kutukan itu. Tidak ada yang dibanggakan yang namanya kutuk. Pertama dikatakan yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, ya. Tetapi bagi orang Romawi beda lagi. Salib itu merupakan, ya, sesuatu hukuman yang mempermalukan. Ya. Saudara, salib itu merupakan hukuman yang mempermalukan. Coba bayangkan kalau saudara memperhatikan tiang salib itu, ada pijakan. Ya, ada pijakan untuk diinjak. Jadi ketika yang disalib itu
dia bertumpu kepada pijakan itu, maka dia bisa berdiri. Tetapi lama-lama dia capek juga. Ya, karena capek, maka kemudian lutut yang ditekuk ini diluruskan, dia berdiri tegak. Tapi setelah tegak, dia capek lagi, ditekuk lagi lututnya, kendor lagi. Tegak lagi, kendor lagi. Itu kayak mainan anak-anak itu ya. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Lucu. Nah, itu sebabnya orang Yahudi dia bangga karena dia bisa mempertahankan hukum Taurat. Tetapi bagi orang Romawi itu satu permainan. Dia senang dengan hukuman yang dijatuhkan atas Yesus ini. Ya. Jadi saudara bayangkan, ya, Tuhan Yesus ditertawakan, ya, sampai penjahat yang di sebelah kirinya itu juga ikut mengolok-olok. Kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari salib, kemudian tolong aku. Coba bayangkan, Tuhan Yesus mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa, saudaraku ya. Tetapi beda. Paulus ini kok yo aneh. Orang lain menghindari salib, orang lain menghinakan salib, orang lain mengolok-olok demikian orang yang disalib. Tetapi justru Paulus bangga. Aku bangga dengan salibnya Kristus, bukan dengan yang lain. Kenapa? Di dalam Galati pasal 3 ayatnya yang ke-13. Saudara, di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena orang berdosa. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Saudara, Yesus digantung di atas kayu salib. Kristus menjadi kutuk untuk menebus kita dari kutuk. Ya. Saudaraku, kutuk itu sudah menimpa semua. Pertama kali kutuk itu dijatuhkan kepada ular oleh Allah di Taman Eden. Karena kamu melakukan yang demikian, karena kamu menipu manusia, maka terkutuklah tanah ini karena engkau. Dengan perutmu engkau akan menjalar. Ya, mungkin ular dulu kalau jalan berdiri. Tetapi karena terkutuk, dengan perutmu engkau akan berjalan, engkau akan menjalar, engkau akan merangkak. Dan debu tanah akan menjadi makananmu. Dan kutuk yang kedua dijatuhkan pada tanaman. Ya, tanaman. Pada waktu Adam melakukan satu tindakan yang salah, dia mendengar perkataan istrinya, maka Allah berfirman, terkutuklah pohon-pohonan dalam taman ini karena engkau. Dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik bagimu. Haleluya. Kutuk jatuh atas ular, kutuk jatuh atas tanaman, dan yang ketiga atas Hawa. Dikatakan engkau akan kesakitan, ya. Engkau akan menderita ketika engkau akan mengandung, dan kesakitan engkau akan melahirkan. Saudara, itu terjadi karena dosa. Sedangkan untuk Adam dikatakan engkau akan berpeluh untuk makan rezekimu. Ya, engkau akan berjerih payah, engkau akan bersusah payah untuk mencari kebutuhan hidupmu. Duri dan onak yang akan dihasilkan bagimu sampai engkau kembali lagi kepada tanah. Aduh, ngeri saudara kutuk itu. Ketika kutuk itu dijatuhkan, maka terjadilah yang namanya penderitaan, namanya kesusahan, namanya sesuatu yang menyakitkan. Haleluya. Dan itu sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, terus bergulir sampai sekarang kepada setiap manusia.
Saudara, tetapi Paulus berkata, haleluya, dia yang disalibkan itu, ya saudaraku, menggantikan kita yang jatuh dalam kutukan. Dia mengambil alih, dia menjadi terkutuk karena kita. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya, mengapa Paulus sampai jadi bangga melebihi reputasinya sendiri? Bayangkan, Paulus itu bukan orang sembarangan, saudaraku. Dia pernah berkata, aku orang Yahudi asli, aku keturunan Benyamin, dalam hukum Taurat aku tidak bercacat dan bercela. Oh, bangga. Tetapi bukan itu yang dibanggakan, saudaraku, ya. Haleluya. Tapi Paulus berbeda. Dia mengatakan, aku tidak mau bermegah dengan yang lain, aku tidak mau berbangga dengan yang lain, kecuali dari salibnya Tuhan Yesus. Jelas di sini ada rahasia, saudara. Ya. Oh, rahasia yang sangat dasar, rahasia yang sangat luar biasa yang orang lain mungkin tidak paham, tapi Paulus paham. Kenapa Paulus jadi bangga? Ya. Bukan tanpa alasan dia berbangga diri itu tentang salib itu. Pertama, karena dia kenal siapa yang disalib. Haleluya. Ya. Kedua, ia kenal kuasa salib itu. Dan yang ketiga, dia kenal tujuan salib itu. Ini menyebabkan dia bangga. Ya. Menyebabkan dia begitu, ya, bersukacita, bangga melebihi dari segala reputasinya sendiri. Karena dia kenal siapa yang disalibkan itu. Karena dia kenal kuasa dari salib itu. Dan yang ketiga, ia kenal tujuan salib itu. Haleluya. Mari kita perhatikan yang pertama. Ia kenal siapa yang disalibkan itu. Saudaraku, ya, Tuhan Yesus itu memang terkenal. Sejak dia berada di muka bumi, sejak dia mulai pelayanannya di muka bumi di antara manusia ini, dia sudah terkenal. Di dalam Markus pasal 6 ayat 14 dikatakan di sana, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya Yesus sudah terkenal. Jadi Yesus itu sudah terkenal, saudaraku. Ya. Dan ada orang mengatakan Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja atas dia. Jadi pada saat Yesus ada di muka bumi, menjadi yang terkenal. Ya. Banyak orang kenal, sampai sekarang pun banyak orang kenal Yesus. Ya. Namanya Yesus itu banyak dikenal, saudaraku. Dunia mengenalnya. Sampai kalender-kalender duniawi ini juga memperingatinya. Tatkala Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus. Paskah itu memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Waktu dia naik ke surga, waktu Roh Kudus turun, hari Pentakosta. Oh, dunia kenal, saudaraku, ya. Haleluya. Tetapi mereka hanya sekedar kenal. Paulus pun mengenal Yesus, tetapi tidak mengenal secara pribadi. Nah, karena pengenalannya terhadap Yesus itu terbatas, maka dia kejar itu orang Kristen. Dia tangkap orang-orang percaya itu untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tangkap itu orang-orang. Tapi pada saat itu kemudian apa yang terjadi? Dia ditangkap oleh Yesus sendiri. Hei Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Siapa engkau ya Tuhan? Akulah Yesus. Sejak itu dia kenal Yesus. Ya, haleluya. Dulu dia menilai Kristus itu ada, dia manusia biasa. Sama dengan kita, ya. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dia mengatakan, saudaraku, sebab itu
Kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika aku pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Haleluya. Saudara, dulu pandangannya Paulus itu Yesus itu hanya sekedar manusia biasa, manusia yang layak dihukum mati, ya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia ditangkap sendiri oleh Yesus, dia mengenal Yesus, dia tidak lagi melihat Yesus secara manusiawi. Tidak mengukur Yesus secara manusia. Ya. Karena di dalam Yesus itu adalah hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya. Mengenal Engkau, yaitu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, Paulus kenal bahwa di dalam Yesus itu sebenarnya ada hidup yang kekal. Bukan, ya, hidup kekal itu bukan karena kita menyelidiki kitab suci, mencari kelemahan, mencari kekurangannya atau lain sebagainya. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Farisi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai yang ke-40. Kamu menyelidiki kitab suci karena kamu menyangka bahwa olehnya dalam penyelidikan itu kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kamu sudah begitu rupa mempelajarinya, tetapi kamu tidak memperoleh hidup karena kamu tidak datang kepadaku, kata Tuhan. Kamu tidak datang kepada Yesus. Kenapa nggak datang kepada Yesus? Karena nggak kenal. Saudara, karena nggak mengenal Yesus secara benar. Ya, jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus ketika kita mengenal Dia. Di dalam suratan Efesus ya pasal 2 ayat 89 dikatakan bahwa kamu diselamatkan itu bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena jerih lelahmu. Tetapi kamu diselamatkan itu oleh karena kasih karunia ketika kamu percaya. Nah, percaya kepada siapa? Ya jelas percaya kepada Yesus. Ya. Haleluya. Nah, itu sebabnya ketika Paulus sudah mengenal secara pribadi kepada Tuhan Yesus, saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa Paulus itu bukan orang yang patut diremehkan. Dia punya posisi, punya reputasi, punya segala macam kelebihan. Ya. Kalau aku dalam hukum Taurat, aku orang Farisi katanya. Memang Paulus orang Farisi, dia ahli Taurat. Tetapi apa yang dia katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tidak ada apa-apanya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari semuanya. Haleluya. Mengenal Yesus itu lebih dari segala-galanya. Apa yang dulu menjadi kebanggaan Paulus secara pribadi, reputasinya, ya kemampuannya dan sebagainya. Tapi dikatakan ketika aku mengenal Yesus, ternyata itu rugi semua, tidak bisa dibanggakan. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, bahkan dia berkatakan itu semua aku anggap sampah. Sampah, gak berguna. Kita kalah dengan Paulus, saudara, untuk yang bisa dibanggakan. Kita punya kelebihan apa? Paulus saja yang punya kelebihan yang begitu luar biasa, tapi dia berkata itu semua aku anggap sampah. Karena aku sudah kenal Yesus. Kenapa dia bangga kepada salib itu? Karena dia kenal siapa yang disalibkan. Dia bangga.
Itu sebabnya dia berdoa, saudara ya. Dia berdoa kepada jemaat, untuk jemaat di Efesus ini, yaitu dituangkan dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Karena itu, katanya, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih terhadap semua orang kudus, waduh luar biasa. Jemaat Efesus itu jemaat yang luar biasa, ya. Dia percaya kepada Yesus, tapi juga praktek di dalam keyakinannya dia saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu sebabnya berkata, aku tidak akan pernah berhenti mengucap syukur untuk hal ini ya, karena kamu, katanya. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Dan di dalam doaku itu aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa, saudara? Untuk mengenal Yesus dengan benar, ya. Jadi Paulus yang sudah mengenal pribadi Yesus secara pribadi, dia berdoa untuk jemaat Efesus yang luar biasa imannya, yang berpraktek dalam iman, mengasihi saudara-saudaranya, saling mengasihi, tetapi masih ada kekurangan. Itulah sebabnya Paulus berdoa, aku berdoa kepada Bapa supaya Bapa di surga itu memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, ya, dan untuk mengenal dia Yesus dengan benar, tidak salah, tidak hanya sekedar kenal, ya, tetapi mengenal Yesus dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya. Saudara, Paulus bangga. Aku mengenal Yesus, siapa yang disalibkan. Ya, aku kenal dia sekarang, ya, karena di dalamnya adalah pemberi hidup yang kekal. Ya, sebab itu dia mengajak jemaat di Efesus, mari, di samping kamu percaya kepada Tuhan, di samping engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, aku ingin kiranya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk kamu sekalian dapat mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Haleluya. Luar biasa Paulus mengenal siapa yang disalibkan itu. Yang kedua, dia mengenal kuasa salib. Tidak hanya mengenal, haleluya, siapa yang disalibkan, tetapi dia mengenal juga kuasa salib itu. Ya, saudaraku, kuasa salib itu menurut Paulus, penilaian Paulus dan pemahaman Paulus, salib itu memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan, ya. Jadi ketika seorang yang percaya menerima Yesus yang disalibkan itu, dia akan dimerdekakan. Pertama, dari daging. Dibebaskan dari daging ini, saudara. Nah, saudaraku, yang dimaksudkan daging di sini itu bukan daging yang dimakan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan dibebaskan dari daging itu, dibebaskan dari hawa nafsu, saudara. Yang namanya hawa nafsu itu bertentangan dengan Tuhan, ya. Dan banyak orang terikat oleh hawa nafsu, oleh kedagingan, ya. Manusia banyak yang menuruti hati dan menuruti keinginannya sendiri. Tetapi ketika kita mengenal kuasa salib itu, maka dikatakan di sana, salib itu memerdekakan kita dari keinginan daging. Ya. Nah, apa saja sih keinginan daging ini? Di dalam Galati pasal 5 ayat 19 sampai 23, di situ dikatakan,
perbuatan daging itu telah nyata. Perbuatan daging itu telah terbukti, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan dan roh pemecah belah. Keinginan daging itu sedemikian rupa, ya, dengki, kedengkian, kemabukan, ya, pesta pora dan sebagainya. Paulus berkata terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah pernah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bahaya kalau kita masih terlibat dengan keinginan daging, pemuasan diri sendiri ini, menuruti keinginan hati, kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus dan mengerti kuasa salib itu, dialah yang memerdekakan kita dari hawa nafsu daging ini. Haleluya. Bukan kekuatan kita, ya, bukan kemampuan kita sendiri. Nah, yang kedua, kuasa salib itu memerdekakan kita, membebaskan kita dari pengaruh duniawi. Saudara, duniawi yang kita tinggal di sini ini memang, ya, menawarkan segala macam apapun yang ada di dunia. Kita belum masuk di sorga. Apapun yang ada itu adanya di dunia, dan itu berpengaruh sekali terhadap hidup kita. Kita bisa memilih yang benar atau memilih yang salah. Nah, tetapi kalau kita percaya kepada Yesus dan kuasa salibnya itu memerdekakan kita, kita bisa memilih yang benar, ya. Kita dibebaskan dari perkara-perkara duniawi, ya. Paulus tadi berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah, tidak mau berbangga dengan yang lain selain dari salibnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena oleh salib itu dunia sudah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Salibkan. Ya, saudara, kebanggaan Paulus, ya, bisa dia katakan sekarang dalam arti, aku sekarang sudah putus dengan segala sesuatu yang berbau duniawi. Haleluya. Ya. Nah, saudara, bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki hal-hal yang ada di dunia. Kita selagi masih ada di dunia, kita boleh menikmatinya. Tapi sifat-sifat keduniawian itu yang tidak boleh. Ya. Hal-hal yang duniawi boleh kita miliki sekarang, boleh. Kalau tidak, kita nggak boleh pegang HP loh, saudara. Ya kan? Nggak boleh, itu duniawi. Ya, tidak boleh kita punya rumah. Tetapi sekali lagi bukan itu. Yang dimaksudkan duniawi ini adalah sifat-sifat keduniawian, ya. Sifat-sifat keduniawian. 1 Korintus pasal 3 ayat 1, ayat 3, ayat 4 mengatakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Nggak bisa. Dia berkata kepada jemaat di Korintus, kayaknya aku nggak bisa ngomong dengan kamu itu perkara-perkara rohani, ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Loh, jemaat Korintus ditegur, ya. Aku nggak bisa ngomong sama kamu itu seperti manusia rohani, tetapi manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus.
Orang Kristen yang duniawi itu orang Kristen yang tidak dewasa di dalam Kristus, saudara. Ya, haleluya. Karena kamu masih manusia duniawi. Nah, inilah yang harus disalibkan. Paulus kenal Yesus Kristus yang disalibkan, dan dia kenal juga kuasa salib itu membebaskan kita dari hal-hal duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, saudara-saudara, jadi yang dimaksudkan duniawi ini adalah sifat-sifat keduniawian. Suka bertengkar. Masih ada di antara kita yang suka bertengkar, suka berselisih. Ya nggak jauh-jauh suami istri suka bertengkar. Itu umum, saudara ya. Sedikit masalah saja, sudah bertengkar. Itu manusia duniawi tandanya. Nanti dengan tetangga suka bertengkar. Dengan teman sekerja suka bertengkar. Dengan kawan di sekolah suka bertengkar. Aduh, itu manusia duniawi. Ya. Haleluya. Nah, karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, Paulus kenal, ya. Kuasa salib itu membebaskan aku dari pengaruh duniawi. Tetapi masih hal yang duniawi lagi yang lain, saudara. Yaitu tentang kekhawatiran di dalam hidup. Itu hal duniawi. Ya. Haleluya. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri, waktu Tuhan Yesus memberikan satu gambaran, satu perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar menabur benih. Ada 4 lahan yang menerimanya. Yang pertama adalah tanah jalanan yang sama sekali tidak bisa tumbuh dan berbuah. Yang kedua, tanah yang berbatu. Tumbuh sebentar, layu kena panas matahari. Dan yang ketiga, jatuh di semak duri. Tumbuh. Tetapi rumput duri, semak duri itu menjadi perintangnya. Nah, di situ dikatakan, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman. Mendengar, bukan tidak mendengar, saudaraku. Mendengar firman. Lalu, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang dipikir cuma kekayaan. Kapan ya bisa jadi kaya? Yang dipikir cuma kemakmuran. Nah, itulah kalau kita hanya berpedoman begitu, kadang-kadang ada gereja yang memberikan kesempatan, kemudian berita yang disampaikan adalah berita tentang kemakmuran. Bukan itu, saudara. Ya, bukan itu. Mari, ketika kita kenal Yesus, kuasa salib itu menghancurkan kita, memutuskan kita dari kekhawatiran. Ya, kita tidak perlu khawatir tentang duniawi ini, sebab Tuhan Yesus pernah berkata, Bapakmu di surga ngerti kebutuhanmu. Ya, jangan kamu berpikir kemudian kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga ngerti. Makanya saudara, kalau kita ngerti, kita ini anaknya Bapak yang di surga, nggak perlu takut. Tuhan yang menyediakan segala-galanya. Jadi nggak perlu selalu tiap hari diisi dengan kekhawatiran. Aku tahu kuasa salib itu mematahkan
perkara-perkara duniawi dalam diriku. Sekali lagi tidak boleh menikmati hal-hal duniawi, tetapi keinginan duniawi itu yang dipatahkan. Ya, saudaraku, bukan dari hanya hal itu saja. Satu kali manusia akan mati. Dan sudah mati masuk mana? Ayo. Sudah tahu belum? Kalau mati masuk mana? Hanya ada dua jalan. Ya. Surga atau neraka. Nah, saudara, Alkitab mengatakan semua orang yang berdosa satu kali akan mati dan sesudah itu akan datang hukuman. Tidak ada yang lepas. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, kuasa salib itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, oleh salibnya Tuhan Yesus itu, ia memusnahkan dia, menghancurkan dia. Siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, siapa yang tidak percaya Yesus diseret oleh iblis masuk ke dalam maut? Tetapi salibnya Kristus telah mematahkannya. Haleluya. Bangga dengan salib, saudara. Aku kenal siapa yang disalibkan, katanya Paulus. Aku kenal kuasa salib itu sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, saudara, yang ketiga, ia mengenal tujuan daripada salib itu. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Ada tujuannya mengapa Yesus harus disalib. Nah, tujuan salib itu dikatakan, ia akan menjadikan setiap orang percaya itu umat Allah. Ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah-perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menciptakan setiap orang menjadi manusia yang baru. Ya, Galati pasal 6 ayat 15 dikatakan sana, sebab bersunat atau tidak bersunat itu enggak ada artinya. Tetapi menjadi manusia ciptaan baru itulah artinya. Saudara, luar biasa. Ya. Sunat, bersunat nggak ada artinya. Tetapi menjadi manusia baru itulah, ya. Saudaraku, haleluya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 13, ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Saudara, ini dikatakan oleh Paulus, ya, sesungguhnya kita bukan orang Yahudi, bukan orang pilihan daripada Allah. Kita jauh. Secara keturunan juga nggak ada, cara lainnya nggak ada. Kita jauh, kita berseteru dengan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, dulu yang kamu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Haleluya. Nah, kita menjadi dekat, ya. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan di sana, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu yang namanya perseteruan. Saudara, tidak ada perseteruan di dalam Yesus. Dulu kita bukan orang Yahudi, ya,
Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu tembok pemisah sudah dibatalkan, ya. Haleluya. Tembok pemisah itu sudah dirobohkan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Nah, ini saudara, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persatuan pada salib itu, kita menjadi satu tubuh, kita menjadi satu keluarga Allah, saudara. Dulu bukan keluarga, tapi ketika percaya Yesus, kita menjadi seperti keluarga. Bukan hanya seperti, tapi kita benar-benar keluarga di dalam Yesus. Demikian pula, saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Hebat. Kita anggota-anggota keluarga, saudara, satu dengan yang lain, ya, menjadi anggota-anggota di dalam tubuh Kristus, walaupun dengan karunia yang berbeda, tetapi kita bersatu dalam pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Ya. Jadi ketika Yesus mati, saudara, tujuan salib itu adalah memperdamaikan kita satu dengan yang lain, supaya kita menjadi satu tubuh. Ya, kita bukan orang luar, saudara. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita gunakan hidup kita sekarang ini. Kita tahu sekarang, ya, seperti Paulus katakan, aku bangga dengan salib itu. Bukan tanpa alasan aku bangga, karena aku mengenal siapa yang disalibkan itu. Ya, aku kenal dia siapa. Oh, haleluya. Dan aku kenal kuasa salib itu begitu sangat dahsyat, luar biasa, yang merubah hidupku. Dan aku kenal tujuan salib itu. Ya, saudara, tidak hanya dirubah, tetapi kita menjadi satu keluarga. Sejak salib itu berlaku, maka kita bukan orang lain. Ya, saudara, sidang jemaat, kita bukan orang lain. Kita satu keluarga di dalam Yesus. Ya, menjadi anggota dari tubuhnya Kristus. Kita tahu anggota itu banyak, tapi tubuh itu cuma satu. Dan di dalam tubuh itu banyak anggota yang berlainan, berbeda karunia. Sebab itu jangan saling bertengkar, jangan saling mempersalahkan, jangan saling iri hati. Kita diberikan karunia masing-masing oleh Allah. Mari kita bekerja sama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Paulus bangga dengan salib Kristus. Ya, itulah sebabnya, saudara, kalau kita bisa mengenal Kristus dengan kuasa salibnya, dengan tujuan salibnya, marilah kita gunakan hidup kita ini untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Haleluya. Belum terlambat, kita akan menjadi hidup yang menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita pada kesempatan pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih buat apa yang kami terima hari ini, sehingga kami tahu mengapa salib itu harus ada. Kenapa Tuhan Yesus sampai rela mati di atas kayu salib. Kami tahu kebenaran ini ketika kami mengerti firman Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah juru selamat kami satu-satunya, dan kuasa salib-Mu itulah yang sedang merubah hidup kami, menjadikan kami manusia baru yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah selama ini kalau kami belum mengerti dan belum memahami, sehingga kami hanya mementingkan daging ini, mementingkan duniawi ini, mementingkan apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hari ini kami bersyukur oleh kebenaran yang kami dengar. Tuhan, itu kiranya menjadi berkat bagi kami dan akan merubah sikap hidup kami untuk lebih mengasihi Tuhan untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.